Hai teman-teman, di video kali ini aku akan menceritakan tentang apa yang ada di dalam hospital bag aku. Dan hospital bag yang aku siapin ini adalah di bulan Juli tahun 2022 di Rumah Sakit Brawijaya Antasari. Jadi teman-teman buat yang mau persalinan sebaiknya hubungin dulu rumah sakitnya, tanya apa yang mereka sudah siapkan, dan kamu hanya bawa pelengkap yang kamu butuhkan. Dan aku sekarang ini perginya ke rumah sakit hari ini ini jam 4 sore, jadi aku sebentar lagi harus siap-siap. Berangkatnya bareng 2 anak dan 1 suster aku, karena sudah ketentuan Allah hari seminggu yang lalu suamiku kena COVID dan saat ini sedang isoman di lantai atas. Jadi aku masih menunggu hasil PCR. Kalau misalnya suami hasilnya negatif, insya Allah bisa join ke dalam packingan aku hari ini barang-barangnya. Tapi kalau enggak ya udah pasrah aja, udah ikhlas insya Allah. Oke, sekarang kita mulai aja ya apa yang aku bawa di hospital bag aku. Pertama-tama nih teman-teman, jadi pengaturan di koper itu sebaiknya ringkas. Nah, ini aku beli organizer bag, ada di e-commerce banyak banget. Kalau bisa beli sih, aku cuma beli 1 set sayangnya. Harusnya beli mungkin 2 set ya, supaya dapat nih yang besar dapat 2, yang sedang dapat 2 dan segala macamnya. Yang pertama aku siapin adalah baju tidur, karena aku sangat tidak suka pakai daster dan rumah sakit itu pasti ngasihnya daster. Mereka udah bilang mereka siapin daster, tapi karena aku nggak bisa, jadi aku nyiapin ada 4 set baju yang bisa dipakai buat mau tidur atau misalnya itu buat hari-hari. Ini yang piyama yang tipenya kancing, terus ini piyama juga dari Sekutu ya, 2 yang aku punya tadi. Ini piyama kancing. Aku juga punya yang tipenya kaos yang bahannya katun-katun gini. Ini sudah nursing friendly ya, udah busui friendly. Jadi aku udah siapin, aku nggak mau repot ngangkat-ngangkat baju gitu ya. Terus celananya juga ini katun spandex, enak banget. Jadi pilihlah baju-baju yang nyaman untuk di rumah sakit. Jadi aku tadi punya berapa? Ada 4. Terus satu lagi aku siapin sports pants. Jadi apa sih, legging ya. Aku siapin legging karena ya aku lebih suka kayak pas gitu. Aku bawa legging yang 7/8 sama bawa legging yang benar-benar buat olahraga yang panjang kayak gini ya. Terus di samping itu aku siapin kaos kaki, karena insya Allah aku sesar, dan pengalaman sesar aku anak 1 kedua aku selalu kedinginan, jadi aku perlu banget pasca operasi pakai kaos kaki. Untuk baju, sorry aku lupa, aku siapin baju kepulangan, pulang dari rumah sakit. Ini juga udah nursing friendly. Terus untuk korset, nah ini aku siapin 2. Yang satu adalah yang untuk pasca persalinan, jadi yang masih strap gitu ya, yang tidak melukai area habis operasi. Dan satu lagi aku siapin untuk yang kalau aku sudah merasa kurang apa ya, karena kalau yang strap gitu aku ngerasa kurang kenceng, jadi aku siapin satu yang aku temuin di e-commerce yang pakai red sleting. Jadi gampang, terus dia lebih panjang dan lebih rapet gitu buat ke badan. Aku lebih suka yang kayak gitu sih daripada ya sebetulnya ya yang kayak gini, karena yang ini aku merasa bagus dipakai untuk kayak 2 hari aja, tapi kalau udah hari atau mungkin seminggu ya aku agak lupa sih. Terus jangan lupa bawa bra, bawa 3-4 set. Begitu juga andisnya, bawa andis yang untuk maternity. Aku nggak usah liatin kan ya, buat yang maternity, jadi yang high waist supaya nggak kena ke bagian area jahit ya. Nah itu untuk pakaian. Terus yang berikutnya adalah aku siapin alat sholat. Walaupun alat sholat nih hanya dipakai saat nanti malam aku check in dan sholat subuh, tapi ya udah pasti tetap perlu mukena. Oh, sharing buat teman-teman, selama di rumah sakit aku hanya bawa jilbab yang tidak menggunakan peniti atau tidak menggunakan pentul, supaya nggak repot dan juga tidak mencederai bayi ya. Jadi aku bawa ada 3 jenis jilbab, ada yang versinya kayak bukan bergo aja gitu ya. Aku bawa 1 bergo. Aku sebenarnya nggak suka pakai bergo, tapi ya udah aku tahu itu paling aman mungkin ya buat saat nanti melahirkan di ruang
operasinya gitu loh. Ini tiga-tiganya jilbab aku dari Mekanism, brand kakakku. Karena ya emang udah the best Mekanism untuk segala hijab instan yang bahannya spandex luar biasa. Kemudian untuk selanjutnya adalah bawa ini untuk nifas. Sebetulnya aku punya pembalut nifas yang benar-benar maternity gitu ya, tapi aku ingat kalau aku tidak suka karena itu tidak bersayap. Last minute aku beli yang memang secara ukuran besar. Kalau maternity itu 40 cm, ini 35 cm, dan ini 40 cm. Yang penting ada sayapnya, jadi nggak geser. Nah itu juga pentingnya kenapa aku bawanya tuh legging, supaya nifas pada saat kita pakai legging tuh nggak geser kemana-mana. Nah itu salah satu hal yang penting, teman-teman mungkin bisa dipertimbangkan ya. Terus selanjutnya adalah masukin semua keperluan toiletries ke dalam satu tempat yang enak. Nih, apa aja yang ada di sini? Ini ada sabun, shampoo. Ini aku tahu ya, harusnya aku nggak usah bawa yang besar-besar gini. Tapi sekali lagi karena aku lagi isoman, aku nggak bisa mengakses area di atas suamiku. Jadi kebetulan Love Beauty and Planet ini lagi kirim ke aku. Ini adalah produk yang aku pakai selama aku hamil. Oke banget, ingredientsnya semua aman untuk hamil, ibu hamil dan menyusui. Jadi sabun, shampoo, sikat gigi, deodoran, sabun muka. Sabun mukanya Zam dong, karena the best lah, ini udah aku pakai dari sebelum hamil sampai sekarang. Untuk mukaku yang sangat sensitif, mudah banget jerawatan, Zam is the best. Terus aku bawa deodoran, udah ya tadi aku sebut, sama ini dental floss. Nggak pernah aku nggak bawa ini ya, karena setiap hari aku harus dental floss. Pandemi, aku tahu ini ibu hamil menyusui nggak boleh sebetulnya di sini. Tapi nanti aku akan tanya lagi ke dokternya kalau aku boleh atau enggak hanya sekedar kumur tanpa gargle gitu. Ya, aku siap-siap aja. Selanjutnya aku bawa vitamin. Vitaminnya ini campur sih, ada vitamin anak-anak dan vitamin aku selama menyusui. Ini agak besar karena gabung sama anak-anak ya. Kalau enggak sih nggak akan sebesar itu. Terus ini adalah kit dari Cord Life. Aku memang kali ini insya Allah mau taruh tali pusat dan membran tali pusat anak yang ketiga. Jadi aku udah pilih Cord Life. Ini akan diserahkan langsung ke nurse station begitu aku check in. Terus aku bawa ini botol. Supaya apa? Supaya kalau udah melahirkan, kita fokusnya adalah harus bisa menyusui dengan baik. Jadi asupan minum harus banyak. Di rumah sakitnya itu ada dispenser. Nah, jadi aku tahu aku setidaknya ngisi air berapa kali, dan supaya ASI-nya bisa lancar. Amin, insyaallah. Terus selanjutnya adalah makeup pouch ya. Makeup pouch ini segala yang dibutuhin buat, oh ya, bawa buat rambut, hair clip, terus hair tie juga bawa ya, tali rambut. Terus segala keperluan kamu untuk skincare malam, pagi. Nih, keperluan bayi. Nah, bayi ini sebetulnya juga sudah disampaikan, kebutuhan bayi selama di rumah sakit itu sudah di-provide sama rumah sakit. Jadi kita hanya fokus untuk kepulangan aja gitu. Nah, tapi pengalamanku adalah hal-hal yang kayaknya kita tetap harus siapin. Jadi yang pertama aku bawa adalah ini selimut kepulangan ya. Aku bawa selimut kepulangan itu yang ada hoodie-nya atau tutup kepalanya kayak gini. Nih, ini tutup kepalanya supaya ya enak aja kan kalau bayi. Terus buat selama di rumah sakit, aku siapin juga satu selimut yang ya kalau diperluin aja gitu ya. Terus aku bawa baju kepulangan. Baju kepulangan ini sama seperti pulangnya anak pertama dan anak kedua, Katan Kizi. Ini seperti ini. Jadi udah ada hoodie-nya, tangan, kakinya. Terus aku bawa mittens. 3 set karena kepikiran 3 hari kalau dia harus ganti-ganti. Ini aku bawain aja. Mittens itu buat kaki dan tangan. Terus bawa topi. Ini topi. Ini bedong, 1 bedong. Aku bawa, ini habis aku laundry dari Clean, ya, Clean Baby Clean. Teman-teman recommended banget. Terus mereka udah sealed, jadi aku nggak perlu takut sama paparan udara di luar. Jadi ini udah bersih banget.
Ini nursing pillow ya, nursing pillow tuh kayak gini. Jadi aku bawa ini pompa ASI dari Spectra. Ini yang versi terbarunya mereka, aku suka banget. Segala yang alat ASI-nya dibawa, udah aku steril, aku masukin ke sini. Pokoknya itu bawa satu set aja yang dari Spectra itu udah cukup. Tapi ditambah karena aku tahu pada saat menyusui itu ada awal-awal keluar ada susu yang mengalir secara alami. Jadi ini bisa aku selamatkan dengan silikon breast pump ini ya. Ini dibawa aja. Nih, ini keperluan penunjang. Yang pertama adalah disposable breast pad ya. Ini aku bawa memang hanya untuk kalau traveling aja. Ini disposable-nya aku bawa beberapa. Terus juga untuk kalau misalnya nanti sudah bisa keluar ASI-nya, bisa ditampung, aku bawa ini aja, breast milk bags. Terus ini Mom Uung, ini suplemen buat pelancar ASI. Terus ada nipple Pureland dari Medela kalau nipple-nya sakit atau lecet. Hal baru yang aku bawa yang dulu aku nggak pernah kepikiran adalah ini buat kompres payudara kalau misalnya nanti terasa keras atau ada gerenjel-gerenjel. Ini dari merek Colibri Gabak. Jadi ada dua ya. Ini kalau misalnya kita mau buat jadi dingin atau jadi hangat, ini bisa ada 2 set ini. Terus, nah ini teman-teman, bagaimana menyusui bayi pada saat awal-awal kalau misalnya pakai ASI perah, pakailah cup feeder supaya di awal bayi nggak bingung puting dan kita bisa lebih cepat masukin ke kebutuhan bayinya. Itu adalah kebutuhan untuk menyusuinya. Terus adalah dokumen yang diperlukan untuk buat akte kelahiran. Ini udah aku taruh di sini. Oke, yang si sanitary nih segini teman-teman. Jadi ini akan dibawa untuk easy access gitu. Terus udah sih sebetulnya hospital bag yang keperluan ibu sama anak di COVID situasi kayak gini udah hanya segitu aja. Tapi kalau misalnya kalian kayak wondering kalau nanti anak-anak atau suami gitu ikut, bawanya apa ya? Yang penting itu hanya kalau bayangin kalian ke hotel. Jadi bawa toiletries, baju tidur, baju hari-hari. Terus kalau kalian merasa perlu mainan untuk hiburan, bawa mainan. Kemudian underwear udah pasti ya, kaos kaki gitu. Terus kalau kalian mau foto-foto atau dokumentasi, bawalah kamera. Terus udah sih ya, aku rasa itu aja sih isi hospital bag aku. Semoga terbantu buat teman-teman yang mau melahirkan, dan semoga teman-teman sehat selalu ya, dan doain semoga suamiku hasil PCR-nya negatif supaya bisa ikut masuk ke dalam koper nih barang-barangnya. Oke, terima kasih teman-teman.